Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crossdeck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang finding your mission. Ini sangat menarik ya, karena kadang kita tidak mengetahui misi hidup kita sampai akhir hidup kita. Iya kan, karena kita hanya tertumpu kepada goal-goal saja ya, apa yang ingin kita raih ya, tapi misi kita yang otentiknya kita tidak paham, bahkan misi kita dengan keluarga juga kita tidak paham ya. Jadi sebenarnya misi otentik itu yang seperti apa, Kak? Ya, kalau kita bicara agama kan sudah jelas ya, kita menjadi khalifah kan, menjadi rahmatan lil alamin. Itu misi otentik kita semua manusia ya. Tapi bagaimana kita untuk meraih sampai ke step itu dulu? Ya kan, tentu ada banyak proses dan fase-fase di sini ya. Ada fase transisi, fase pertumbuhan, fase evaluasi dan lain-lain kan. Nah, umumnya kan di usia 40 tahun sudah matang dengan visi dan visi misinya ya. Kadang kan kita hanya konsen pada goal-goal pendek, tujuan-tujuan yang pendek yang ingin kita raih, tapi ininya tidak berjalan dengan baik. Karena misi kita itu kan banyak ya. Ada kita sebagai pribadi, dengan keluarga, lingkungan sosial, agama, bangsa, negara, dan juga secara kosmosnya, ya, secara makro dan mikronya. Artinya apakah itu sebuah tahapan pertumbuhan masing-masing individu atau memang apa ya? Itu yang harus dilalui, bukan jadi tujuan akhirnya bukan nanti. Kan tadi ada personal, keluarga, masyarakat hingga bernegara. Nah, orang kan hanya berfokus pada part-part ini. Iya. Tapi part-part ini tidak terhubung pada misi menjadi khalifah ini. Ya kan, menjadi anak saja gitu, sekedar berbakti gitu kan. Tapi misinya di sini hanya untuk menuntut di sini. Orang tua menuntut anak, anak menuntut orang tua. Karena misi besarnya tidak masuk. Jadi proses orang kan berbeda-beda ya. Kalau saya itu mungkin karena apa ya? Saya nggak tahu, dari SD itu suka merenung kan. Ya, apa sih tujuannya hidup ini? Sampai SMA itu siapa sih saya? Tuh apa sih saya hidup? Nah, itu sudah mulai muncul gejolak-gejolak itu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hari ya, mulai muncul kegelisahan itu sebagai sebuah panggilan kan. Panggilan. Nah, ini yang perlu kita gali, bukan kita abaikan. Kita gali, kita renungkan, oh ya apa sih misi saya, tujuan saya apa sih hidup ini? Sudah benar tidak gitu kan, siapa saya dan saya mau jadi apa gitu. Nah, ini kan kalau kegelisahan itu sebagai salah satu panggilan. Nah, ini kalau yang gelisah terus sebagai apa ini sepertinya? Nah, sebenarnya gelisah memang selalu ada fase kegelisahan, pasti ada kegelisahan dalam fase-fase itu kan berbeda. Dan kegelisahan ini ada panggilan dari spiritual body kita itu sendiri untuk memberikan apa ya, tarikan untuk berada di dalam fitrah misi itu. Artinya memang bertumbuh terus ya Kak ya, untuk misinya juga. Kan masuk fase usia remaja gelisah kan gitu, mencari identitas diri. Itu kan sebuah proses. Tapi kan nggak digiring pada visi yang lebih besar oleh orang tuanya. Tapi digiring hanya goalnya untuk jadi sukses, jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Tapi pada pekerjaannya yang diutamakan, misinya nggak dihidupkan. Jadi artinya sebelum melihat goal-goal kecil itu, step-step itu, kita harus melihat ujungnya. Rohnya ini kan, rohnya ini. Kalau enggak ya sekedar begitu saja. Banyak orang yang menjalankan fungsinya dengan baik, tapi misinya nggak nyambung. Sekedarnya dia menjalankan perannya, tapi misinya yang lebih luas ini tidak hidup gitu. Nah, sebaiknya atau dimulai dari kapankah kita bisa menemukan misi itu, ataukah memang seperti anak-anak itu kan masih perlu pendampingan atau apa bahasanya, pengarahan, tapi di step mana kita harus benar-benar menyadari bahwa inilah misi utama kita. Dan stepnya kan setiap orang berbeda ya. Karena kadang-kadang kan mulai bertanya kan orang pastinya berbeda-beda. Iya kan. Di situ lah momen kita masuknya sebagai orang tua. Ketika anak sudah mulai bertanya gitu kan, kita tanya cita-cita apa ya gitu. Pandangan-pandangan itu juga harus kita berikan ya sebenarnya ya. Menjadi clear ketika orang tuanya sudah clear misinya.
anak ini juga akan jadi clear kan. Yang nggak clear ini kan di sini menjadi rantai-rantai terputus antara satu fase yang lainnya gitu loh. Orang tua bingung lah melahirkan anak yang bingung. Nah, kalau tadi usia yang sudah mapan itu di usia 40, bila sampai pada 40 masih belum menemukan misinya, apa itu yang bisa dilakukan? Ya memang kita harus banyak belajar ya, banyak membaca, belajar agama dan lain-lain ya, banyak cara. Tapi ketika kegelisahan itu sudah datang kepadanya, pasti panggilan itu sudah datang. Mungkin dia perlu mencari seseorang untuk dia memahamkan dirinya. Nah kita kan membuka untuk Human Personality Mapping itu sebagai pintu saja untuk orang mengenal dirinya. Nah ketika saya dulu punya kegelisahan, saya pergi temui banyak orang. Oh ini ada kiai di sini, oh ada orang tua di sini yang orang-orang yang wisdomnya bagus lah. Saya temui. Ketika saya pulang kampung, saya pergi sowan ke sahabat-sahabatnya ayah saya. Di situ saya menemukan benang-benang merah yang pada akhirnya membangkitkan kesadaran saya. Oh tujuan hidup itu ini ya sebenarnya. Nah ketika dia menjadi dokter itu kan bagian dari pekerjaannya ya, misi ibaratnya itu hanya kendaraannya, toolsnya aja. Toolsnya. Artinya saat ada rasa kegelisahan itu, respon kita pun menentukan nanti hasilnya seperti apa ya. Kalau kita abaikan, jadi semakin besar kegelisahan, maksudnya kan panggilannya semakin besar. Wah, aku kegelisahan sih. Kadang-kadang kan, oh jangan ke mall, diabaikan. Oh begini, diabaikan. Jadi kalau saya kenapa sih kok saya kayak gini, oh kayak gini. Jadi kita harus merasakan kegelisahan itu dan mencari akarnya. Nah, kan karakter orang berbeda nih Kak dalam menyikapi rasa gelisahnya. Ada yang memendam sendiri, kemudian ada juga yang seperti mencari orang, seperti Kakak mencari mereka yang lebih tahu. Mendem dulu itu. Mendem Sebenarnya pasti untuk tiap orang juga berbeda untuk jalan terbaiknya, tapi mana karena yang sekarang aja potong orang sekarang itu mencari jawaban, mencari uang. Saat di situ dia terabaikan kegelisahan ini karena kebutuhan uang mendesak. Itu real. Kebutuhan materi ini jauh lebih mendesak dari kegelisahan yang dimiliki. Nah sehingga inilah yang diutamakan. diri mengabaikan. Contohnya di situ saja. Syaratnya. Karena nggak zamannya lagi seperti itu nggak punya uang, karena memang butuh uang. Mau pipes saja terus bukan uang, ya kan? Jadi itu habatannya. Nah, kalau misinya sudah diketahui di usia muda, lalu step apa nih? Apakah memang fokus di misi itu pasti akan capaiannya pasti di akhir akan sukses dan selamat lah kalau dalam ukuran agama ya? Sukses ini kan relatif ya, tapi di setiap proses itu kita menemukan kenikmatan, kita menemukan kebahagiaan, menemukan rasa syukur atas apa yang kita lakukan. Kita tidak memiliki rasa bosan atas apa yang kita lakukan. Itu coba tanda itu sudah berjalan on track ya, sudah di dalam garisnya. Kita senang, kita bahagia, kita dan ya, sebesar apapun hambatan kita dihalang-halangnya oleh suatu kondisi, itu harus saja berjalan. Artinya memang kita sudah kuat, kokoh di situ. Ya kan bisa berkumpul dengan komunitas yang memang kira-kira kita oke. Kita bisa belajar pada seseorang yang kira kita oke. Kan banyak yang bisa kita lakukan. Dan kadang-kadang kegelisahan itu orang, saya pergi meditasi dan bersikap saja. Itu sebentar saja, karena belum menemukan ini. Jadi beda nikmatnya antara bersikap saja dengan bersikap dalam menemukan misi ini beda. Nikmatnya berbeda, rasanya berbeda. Nah, kalau untuk tadi seorang anak yang didampingi oleh orang tua yang sudah menemukan misi hidupnya dengan yang tidak, itu pasti berbeda. Berbeda. Artinya di sini orang tuanya dulu yang harus menemukan misi. Ya tentunya. Apakah itu hanya misi perorangan kah atau harus secara lebih luas lagi secara keluarga? Karena ketika kita berada ditakdirkan satu keluarga pasti ada misi bersama. Ya kan? Misi bersama, sama seperti Rasulullah kan. Berjodoh dengan
Bunda Siti Hadijah ya, berada dalam misi bersama, membangun, berjuang bersama, itu melahirkan generasi yang berada dalam visi yang sama kan begitu. Nggak mungkin berbeda-beda, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti dalam satu garis. Oh, kalau ininya beda artinya nggak jalan di sini. Nah, karena takdir berkeluarga itu bukan datang begitu saja. Kita include dengan fitrah kita, include dengan misi keluarga kita gitu. Nah, saya selalu membahasakan bahwa kita ini adalah menyempurnakan misi-misi dari generasi-generasi sebelumnya. Artinya melanjutkan misi para leluhur kita, menjadi rahmatan lil alamin sesuai dengan fungsi dan bakat kita masing-masing. Artinya sebenarnya kita bisa berkolaborasi di situ ya Kak, bukan justru bertentangan satu sama lainnya. Harus kita bangun di keluarga itu sebenarnya, sehingga keluarganya menjadi super tim untuk menjalankan misi yang bersama itu. Anak-anak ya nanti punya olehnya sendiri, punya pergaulan sendiri, nanti ada komunitas, mereka punya misi komunitas itu apa. Tapi misi besarnya berjalan dia di situ. Nah, bagaimana kita menjadi rahmat kan bagi sekitar kita kan. Apa artinya bisa dikatakan bila kita berada di sebuah komunitas kemudian terjadi gesekan, itu artinya misinya belum sejalan? Belum tentu, gesekan itu pasti terjadi. Bahkan di zaman Nabi juga gesekan itu kan ya. Nah, dan di sini kita melihat kekuatan misi kita atau kekuatan personal kita yang lebih dominan kan. Nah, karena gesekan itu karena apa kan gitu kan. Tapi ketika misi yang kedepankan, gesekan ini hanya sebagai warna-warni dalam sebuah komunitas saja kan. Nah, tapi ketika sudah kontra sekali ya keluar saja. Karena kita kan kadang-kadang ya mencoba dulu kan. Tengah jalan kadang-kadang kadang komunitasnya misinya sudah lari kan. Saya pernah bergabung dalam satu komunitas yang visinya awalnya kita lihat kan, untuk Indonesia dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi di tengah jalan leadernya ini, pendirinya ini membelokkan ke arah yang lain, itu kan keluar kan gitu. Jadi tetap harus kita lihat dari semua sisi ya Kak ya. Iya. Karena bisa jadi kita masuk justru untuk meluruskan yang jadi setiap misi itu dan menumbuhkan sebenarnya. Setiap interaksi kita itu menumbuhkan kesadaran kita sendiri di dalam aplikasi, di dalam kita menjalankan misi kita. Kita tidak perlu menjadi sempurna terlebih dahulu untuk menjalankan misi itu kan. Sampaikan walaupun satu ayat kan gitu. Itu kan bagian dari ikhtiar kita. Nah, sampai menyempurnakan. Rasul aja prosesnya panjang kan sampai kan. Apalagi kita kan prosesnya juga pasti ada. Kegelisahan orang itu natural loh. Anak-anak sudah mau akil balik itu kegelisahannya kan. Ketika mau menikah kan ada kegelisahannya. Ketika masuk menjadi orang tua ada kegelisahannya. Ketika sudah mandiri anak-anak kegelisahannya lain. Ya kan? Kegelisahan final itu untuk melepaskan semuanya dan kembali. Nah, ini dalam pandangan masyarakat kita kan masih istilah khalifah itu sesuatu yang sulit diraih, rahmatan lil alamin, sesuatu yang hanya orang-orang pilihannya yang bisa meraih posisi itu. Nah, ini sebenarnya sedangkan konteks akhirnya nanti memang kita adalah sebagai khalifah ya, di dalam Al-Qur'an juga ada seperti itu. Memang harus seperti itu. Ini sebenarnya konsep apa yang sebenarnya harus di-upgrade lagi untuk yang berpandangan seperti itu? Kan kita dua di sini kan, membawa kemudaratan untuk menjadi rahmat kan. Kan dua pertarungan kita di sini. Nah, kita harus meraih khalifah ini, ada meraih kita harus pertama meraih human being kita ini dulu. Meraih nilai kemanusiaan kita ini dulu kan. Yang berakar daripada nilai spiritual ini tadi. Nah, di situ sah kita menjadi khalifah. Ini proses menjadi khalifah kan panjang ini. Mungkin awal-awalnya kita bawa mudarat dulu nih, ibaratnya banyak sekali trouble-nya ya. Tapi fitrahnya manusia itu, gitu loh. Pasti itu. Tapi tidak semua mampu untuk meraih itu. Tapi fitrah itu ada. Nah, jadi ketika kita edukasi family kita dan edukasi fitrah ini, fitrahnya akan tumbuh dari fitrah fase 1, fase kedua, fase ketiga sampai fase akhir. Persoalan kita muncul ya. Saya berkaca pada persoalan saya sendiri kan.
pada pengalaman saya sendiri, ketika kita keluar dari fitrah itu, trouble-nya di situ. Trouble kita di situ. Artinya kita keluar dari zonanya. Sehingga kita menjadi bermasalah gitu loh. Tapi dari masalah itu kita menemukan pertumbuhan baru. Kita ditarik lagi ke dalam kan. Kegelisahan itu Muncul lagi, muncul kayaknya nggak benar ini. Muncul kayak itu. Di situ kita mulai merilis kembali, memikir kembali, mengevaluasi kembali atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita tidak boleh berputus asa ya. Berapa kali pun kita jatuh dalam kesalahan, berapa kali pun kita menghadapi begitu banyak persoalan, gitu. Kita tidak boleh berputus asa. Karena banyak juga orang yang awalnya negatif akhirnya menjadi positif. Orang yang positif menjadi negatif. Saya selalu mengatakan banyak orang hidup beriman mati tak beriman. Banyak orang yang hidup tak beriman mati beriman. Jadi kita tidak tahu akhir dan ujung kita. Jadi yang paling tepat bagaimana kita saling mendoakan. Mungkin satu fase kita terjatuh menjadi tidak baik. Tapi di fase lainnya kita bertumbuh dengan baik. Bisa juga sebaliknya, di fase awal kita terlihat sangat baik, tapi pada akhirnya kita jatuh. Takdir kan kita tidak tahu, tapi teruslah yang paling penting bersabar pada diri sendiri dan jangan berputus asa. Bersandarlah kepada Tuhan dan jangan terlalu mengikuti opini orang. Yakin apa yang dilakukan dan mohon petunjuk kepada Tuhan dan bersandarlah kepada Dia. Insya Allah kita akan selalu berada di dalam pertolongannya, selalu di dalam penjagaannya. Itu aja sih, karena saya lebih banyak mengandalkan doa. Walaupun begitu banyak pengetahuan ya, tapi saya adalah utama saya itu adalah doa, karena kekuatan doa itu memang luar biasa. Mungkin itu sharing singkat kami tentang apa tadi? planning your mission. Suka lupa dia. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dapat menemukan misi hidup kita yang hakiki dan kita bisa meraih itu dengan mudah dan lebih baik dan bisa kita berakhir dengan sebaik-baiknya keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross it.